Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang salih dan salihah, siswa-siswi kelas 7 SMP Islam Tunas Harapan, mudah-mudahan kita selalu dalam kondisi sehat dan semangat. Kita awali pembelajaran kita dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita masuk ke materi atau bab terakhir, bab ke-13, yaitu ikhlas, sabar, dan pemaaf. Ikhlas, sabar, dan pemaaf. Apa itu ikhlas? Apa itu sabar? Apa itu pemaaf? Kita awali dari ikhlas. Ikhlas artinya perbuatan yang dilakukan semata-mata karena Allah, bukan karena ingin dipuji oleh orang lain. Itu namanya ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah, surat ke-98 ayat 5. Dan diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 hal yang tidak boleh hati seseorang mukmin iri terhadapnya, yaitu ikhlas dalam beramal, memberi nasihat kepada pemimpin, dan melanggengkan kebersamaan dengan jamaah. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian apa saja perilaku yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kaitannya dengan ikhlas? Perhatikan. Perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan cara 1. Gemar melakukan perbuatan terpuji dan tidak dipamerkan kepada orang lain. 2. Ikhlas dalam beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. 3. Tidak mengharapkan pujian atau sanjungan dari orang lain. 4. Selalu berhati-hati dalam bertindak atau berperilaku. 5. Tidak pernah membedakan antara amal besar dan amal kecil. 6. Tidak menghitung-hitung, apalagi mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah diberikan kepada orang lain. Anak-anakku yang salih dan salihah, selanjutnya sabar. Sabar itu artinya apa? Sabar itu artinya menahan. Maksudnya menahan diri dari hal-hal yang menimpa kita, mengganggu kita, dan seterusnya. Jadi sabar adalah menahan diri dari kesusahan yang menimpanya, menahan lisan atau anggota badan dari perkataan dan perbuatan yang tidak baik, serta menahan rasa malas untuk berbuat baik. Sabar juga berarti menahan diri untuk tidak melampiaskan nafsu angkara murka, mengendalikan lidah untuk tidak berkeluh kesah, dan mengontrol anggota tubuh untuk tidak bertindak anarki. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Al-Baqarah ayat 153. Perilaku sabar dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan cara sebagai berikut. 1. Sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya A. Ketika mendengar azan, segera menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. B. Ketika bel bunyi, segera masuk kelas untuk mengikuti pelajaran. Dan C. Saat orang tua memanggil, segera menghadap dan menemuinya agar tidak mengecewakannya.
2. Sabar dalam menjauhi maksiat atau meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu A. Ketika diajak membolos, segera menolak dan menghindari teman-teman yang bersekongkol untuk membolos. B. Saat diajak tawuran, segera menolak dan menjauhi teman-temannya yang mengajaknya. C. Tidak cepat marah dan main hakim sendiri. 3. Sabar dalam menerima dan menghadapi musibah, yaitu A. Ketika terkena musibah sakit, tidak mengeluh dan tidak putus asa untuk berusaha mencari obatnya. B. Ketika terkena musibah, tidak mengeluh dan tidak menyalahkan Allah dan orang lain. Anak-anakku yang saleh dan salihah, yang terakhir pemaaf. Apa itu pemaaf? Pemaaf itu artinya rela memaafkan orang lain. Rela memaafkan orang lain, jadi hatinya dinolkan sehingga tidak ada rasa jengkel kepada orang lain, memaafkan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Quran Surah Ali Imran ayat 133 dan 134. Setiap manusia pernah melakukan kesalahan. Kesalahan dan kekhilafan adalah fitrah yang melekat pada diri manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap manusia pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baik pelaku kesalahan itu adalah orang yang segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti bahwa manusia yang baik bukan orang yang tidak pernah berbuat salah, karena itu mustahil, kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang maksum, yaitu senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi manusia yang baik adalah manusia yang menyadari kesalahannya dan segera bertobat kepada Allah. Nah, perilaku pemaaf dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan pada hal-hal sebagai berikut. 1. Memberikan maaf dengan ikhlas kepada orang yang meminta maaf. 2. Meminta maaf atas kesalahan yang diperbuat. 3. Tidak memendam rasa benci dan perasaan dendam kepada orang lain. Anak-anakku yang saleh dan salihah, demikian materi sederhana tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf. Mudah-mudahan dengan memahami ini anak-anak bisa mengamalkan sehingga menjadi lebih baik lagi. Mari kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.